Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfaulia Rahma, NIM 19010150223, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yakni Ibu Dr. Siti Hajar, MPD. Baik, di sini saya ingin memaparkan hasil proposal yang sudah saya buat yang berjudul Implementasi Layanan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Usia Remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta. Oke, next. Nah, di sini ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini mengenai masalah kesulitan belajar yang sering terjadi dialami oleh peserta didik di sekolah merupakan masalah yang penting perlu dibantu untuk mendapat perhatian yang serius di kalangan usia remaja, yaitu para pendidik. Dikatakan demikian karena kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik di sekolah yang nantinya akan membawa dampak negatif baik terhadap diri siswa itu sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Gejala kesulitan belajar yang termanifestasi dalam tingkah laku peserta didik itu merupakan akibat beberapa faktor yang melatar belakanginya. Untuk dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif terhadap peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar itu, sudah tentu setiap pendidik atau guru harus lebih memahami terlebih dahulu nih faktor yang melatar belakanginya kesulitan belajar tersebut. Nah, hasil dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti di Sekolah MAN 12 Jakarta, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal itu karena disebabkan rasa malas pada diri individu atau siswa, tidak ada motivasi dalam diri untuk siswa dan lingkungan yang kurang mendukung untuk proses pembelajaran. Dikarenakan kayak seperti suasana rumahnya ramai, itu bisa saja hal itu terjadi. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil judul Implementasi Layanan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Usia Remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta. Oke, next. Selanjutnya ada fokus dan subfokus, di mana peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi layanan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa usia remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta. Lalu di mana di sini ada subfokusnya. Subfokus penelitian mengenai kesulitan belajar pada peserta didik adalah ada 3. Yang pertama itu mengenai faktor kesulitan belajar pada usia remaja peserta didik kelas 11 di Sekolah MAN 12 Jakarta. Lalu yang kedua, mengatasi kesulitan belajar pada usia remaja peserta didik kelas 11 di Sekolah MAN 12 Jakarta. Lalu yang ketiga, ada peran guru BK dalam kesulitan belajar di usia remaja peserta didik kelas 11 di Sekolah MAN 12 Jakarta. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apa sajakah faktor penyebab kesulitan belajar pada peserta didik di kelas 11 Sekolah MAN 12 Jakarta. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimanakah cara mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik kelas 11 di Sekolah MAN 12 Jakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimanakah peran guru BK dalam kesulitan belajar pada peserta didik di kelas 11 Sekolah MAN 12 Jakarta. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama ada manfaat teoristik, di mana manfaat teoristik ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas tentang implementasi layanan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa usia remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta. Nah, lalu yang kedua ada manfaat praktis. Nah, yang pertama ada manfaat bagi guru bimbingan dan konseling. Nah, manfaatnya itu salah satunya adalah
Manfaat sebagai guru BK dapat mengetahui apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam proses belajar. Dan lalu yang kedua ada manfaat bagi peneliti. Salah satunya yaitu manfaat sebagai peneliti dapat mengetahui bagaimana cara memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Nah, yang terakhir ada manfaat bagi siswa dan sekolah. Nah, manfaat bagi siswa itu yang pertama, siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Nah, manfaat bagi sekolah yaitu dapat menciptakan siswanya yang lebih cerdas lagi. Nah, next selanjutnya di sini ada deskripsi konseptual fokus atau subfokus. Nah, di sini saya memaparkan ada bimbingan dan konseling, bimbingan belajar, dan kesulitan belajar. Di mana bimbingan dan konseling itu merupakan dua rangkaian kata yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Namun pada hakikatnya atau pada tujuan akhirnya itu sama, yaitu usaha untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh individu atau siswa agar terhindar atau mampu mengatasi masalahnya. Konseling dalam pelaksanaannya memecahkan suatu permasalahan yang merupakan inti daripada bimbingan. Lalu yang kedua, di sini ada layanan bimbingan belajar, di mana layanan bimbingan belajar ini merupakan suatu cara untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui proses kegiatan belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya bimbingan belajar ini adalah layanan yang akan diberikan oleh guru BK agar peserta didik dapat mengembangkan dan menyelesaikan masalah terhadap dirinya yang berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar. Oke, next. Nah, selanjutnya, di sini ada kesulitan belajar, di mana kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Namun apabila mendapat pelayanan dan intervensi yang tepat, maka setiap individu yang mengalami kesuksesan dalam belajar dan berkarir. Nah, pentingnya adanya suatu proses bantuan atau bimbingan terhadap peserta didik tersebut guna untuk membantu dalam mengatasi kesulitan belajar sesuai dengan pendapat di atas, maka kesulitan belajar di sini yaitu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar atau tidak tepat dalam waktu yang ditentukan dari sekolah. Dalam usaha mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, maka perlu diadakan diagnosis melalui proses pemeriksaan terhadap gejala kesulitan belajar yang akan terjadi. Nah, jadi kesulitan belajar ini banyak ya pengertiannya. Nah, salah satunya saya ingin menjelaskan yaitu ada ketergantungan belajar, di mana ketergantungan belajar ini keadaan proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Lalu ada lagi nih, yaitu ketidakmampuan belajar, di mana ketidakmampuan belajar ini seseorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid ini tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Nah, lalu ada lagi ketidakfungsian belajar, di mana gejala itu merupakan proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Dan yang selanjutnya, ada pencapaian yang rendah, di mana pencapaian rendah ini mengacu kepada murid-murid yang sedang memiliki tingkat potensi intelektualnya di atas normal. Lalu yang terakhir, ada lambat dalam belajar, yaitu di mana murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga sangat membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid-murid yang lain yang memiliki taraf potensi intelektualnya yang sama. Nah, mereka itu tergolong seperti yang telah disebutkan oleh saya, maka mereka akan mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses belajar. Oke, next. Nah, di sini ada informan penelitian, di mana informan penelitian ini merupakan responden dalam penelitian ini digunakan adalah purposive sampling. Nah, pengambilan subjek penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu seorang guru BK yang akan diteliti tersebut dianggap paling tahu tentang upaya mengatasi kesulitan pada usia remaja di Sekolah Men 12 Jakarta.
Lalu subjek penelitian ini yaitu guru BK dan orang tua peserta didik. Subjek dalam penelitian ini diharapkan mampu mewakili keseluruhan guru kelas 11 dan orang tua peserta didik di MAN 12 Jakarta. Oke, next. Di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul implementasi layanan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa usia remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Terkait dengan metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Oke, next. Selanjutnya di sini ada data dan sumber data. Yang pertama ada data. Adapun yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah ada dua data, yaitu data internal dan data eksternal. Di mana data internal ini merupakan suatu data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi. Karena penelitian ini dilakukan di Sekolah MAN 12 Jakarta, oleh karena itu data yang diperoleh adalah di Sekolah MAN 12 Jakarta. Lalu selanjutnya ada data eksternal, di mana data eksternal ini suatu data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi. Data eksternal itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Nah, data primer ini itu dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara dan data ini bersumber dari kepala sekolah, guru BK maupun siswa. Nah, yang kedua ada data sekunder, di mana data ini sudah tersusun dan berbentuk dokumen. Misalnya kayak seperti letak geografis, sejarah, berdirinya dua sekolah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada data sumber. Data sumber adalah merupakan sebuah penelitian subjek di mana data ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dan kedua ada place, di mana yaitu sumber data yang menyajikan tampilan, keadaan diam, dan bergerak. Dan yang terakhir adalah paper, di mana paper ini yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol yang lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini ada 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dengan teknik observasi ini digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data tentang upaya guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar di usia remaja di MAN 12 Jakarta. Lalu ada wawancara, di mana wawancara ini digunakan untuk memperoleh suatu data atau informasi tentang pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang sedang mengalami kesulitan belajar. Nah, wawancara ini akan diajukan kepada guru BK dan orang tua siswa di Sekolah MAN 12 Jakarta. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini teknik pengumpulan data yang menganalisa data baik berupa tulisan, gambaran, ataupun elektronik. Nah, dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data yang mengenai tentang latar belakang berdirinya MAN 12 Jakarta dengan jumlah guru BK atau karyawan, dan keadaan siswa serta sarana dalam berhubungan dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari suatu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data sangat lebih difokuskan pada saat selama di lapangan berlangsung dan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang akan dianalisis adalah kesulitan belajar pada siswa usia remaja di Sekolah MAN 12 Jakarta. Nah, analisis data yang dilakukan untuk data deskripsi kualitatif yaitu ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama ada data reduction atau reduksi data,
Yang kedua ada data display, yaitu penyajian data. Dan yang ketiga ada conclusion drawing, yaitu penarikan kesimpulan. Oke, next. Di sini ada daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.